kamu siapa? Nama aku Gina. Oh Gina, kesini naik apa kamu? Aku naik motor. Oh naik motor ya, sendiri aja? Iya sendiri. Mungkin sebelumnya aku perkenalan diri aku ya. Kenalin, nama aku Raisya. Di sini aku sebagai konselor kamu. Jadi kamu bebas gitu, mau cerita apa aja tentang masalah kamu. Nah kalau boleh tahu, kamu lagi ada masalah apa nih? Apa yang mau kamu ceritain? Kamu bebas mau cerita apa aja. Untuk masalah aku tuh sebenarnya lebih ke kayak masalah pada diri aku sendiri sih. Iya gimana tuh? Kan kayak apa ya, aku merasa kalau misalnya setelah kuliah ini aku tuh nggak bisa gitu meluapkan emosi yang benar-benar bisa keluar. Oh iya, jadi kamu teh nggak ada tempat buat ngeluarin emosi ya? Ya itu tuh pengaruhnya tuh aku tahu ini pengaruh buruk banget soalnya karena yang jadi kena tuh orang lain gitu. Oh iya, jadi karena kamu tuh gak bisa ngeluapin masalah kamu, jadi sekalinya ngeluapin itu malah kena ke orang-orang sekitar kamu. Ya, aku tuh takutnya tuh mereka tuh mikirnya tuh aku benar-benar buruk. Iya, tapi gimana sih cara kamu ngeluapin masalah mungkin ke orang sekitar kamu gitu? Yang mungkin bikin mereka tuh ngecap, tadi kamu ngerasa takut kamu tuh dicap buruk sama mereka. Kadang kalau aku lagi merasa kesal gitu, aku tuh lebih banyak tuh silent treatment, apalagi kalau misalnya menjalani hal yang emang gak sesuai sama yang udah aku plan gitu. Oke. Jadi aku seringnya tuh orang yang di sekitar aku tuh kena karena aku sering silent treatment, mendiam mereka gitu. Oh gitu, berarti teman-teman kamu juga suka kena ya sama silent treatment kamu? Dan aku setelah aku udah silent treatment itu, aku sering banget ngerasa bersalah gitu. Iya. Pernah ada nggak yang mereka tuh speak up karena kamu silent treatment? Kalau sampai sekarang sih belum ada ya, cuman kadang keluarga aku tuh sering kena silent treatment aku kan. Nah, mereka tuh lebih bisa bak-bakan gitu ke aku, jadi kayak sering marahin aku, kenapa sih diam terus gitu. Kenapa? Kadang paling hal sepelenya kayak jarang balas chat kalau misalnya aku lagi ada masalah. Nah itu aku sering dimarahin gitu, jangan angkat telepon juga kayak gitu. Oh berarti yang udah ngerti kamu tuh suka kayak gini kan emang keluarga kamu ya? Ya, Oke. Nah kalau boleh tahu, contoh kamu silent treatment orang-orang tuh kayak gimana sih? Aku penasaran deh. contohnya yang baru aja kejadian pada bulan kemarin ya kayaknya. Jadi aku tuh lagi capek banget, bener-bener capek sama tugas, sama kegiatan juga ya. Nah pada saat itu tuh aku tuh emang kalau lagi capek sama tugas sama hal-hal lain tuh selalu nggak balas WA gitu ya, dan selalu mendiamkan telepon apa sih ya. Kayak suka ngangkat telepon Ya, sengaja dibiarin aja. ya kayak gitu. Nah waktu itu orang ibu aku tuh nelfon aku, emang pada saat itu emang lagi genting banget sih menurut aku, cuman aku tuh lagi nggak mau diajak diskusi gitu loh karena lagi pusing juga, terus kayak lagi emosinya lagi nggak stabil lah, lagi capek gitu, lagi kesel sama semuanya gitu. Nah pada saat itu tuh ibu aku nelfon dan aku tuh nggak ngejawab telepon. Awalnya dia nelfon sekali dan aku tuh nggak ngejawab, dia ngomong berkali-kali aku nggak jawab, dan aku tuh tiba-tiba ketiduran aja. Nah dan dia tuh benar-benar marah, kenapa sih kayak kenapa sih nggak balas WA, kenapa nggak ngejawab telepon gitu, padahal lagi dibutuhin banget. Dan dia tuh pas aku bangun pagi-pagi itu aku ngerasa kayak iya sampai kayak aku ngerasa bersalah banget kan, kayak kenapa pas lagi dibutuhin tuh aku nggak ada gini gitu. Karena itu karena ya udah aku pas besokannya tuh langsung ngebales, aku minta maaf juga kayak kemarin lagi aku ngejelasin juga sih gini lagi sampai terus lagi stabil juga. Terus gimana mama respon ibu kamu gitu pas kamu cerita kenapa kamu nggak angkat telepon? Dia tuh sebenarnya udah berkali-kali ya, kata pada saat itu juga dia tuh ngemarahin aku nggak pernah stay di WA gitu loh kalau dia nelfon atau nggak chat ya. Jadi kayak selalu nggak ngerespon gitu, apalagi kalau di grup. Nah dia tuh udah sering banget marahin kayak gitu, tapi gimana ya, aku tuh nggak bisa menghindari itu gini kamu kayak gitu ya. Aku tuh takutnya tuh kalau misalnya aku angkat telepon atau nggak balas WA tuh aku tuh takut ngomong hal-hal yang nggak enak gitu. Itu yang alasan aku kenapa aku silent treatment tuh. Jadi kamu tuh silent treatment karena kamu tuh banyak masalah, jadinya kamu tuh merasa males gitu buat angkat telepon sama kamu, dan jadinya malah kamu kena silent treatment kamu ya karena mood kamu yang jelek kayak gitu. Oke, tapi kalau boleh tahu, selain silent treatment ke orang-orang, cara kamu ngeluapin masalah itu ada nggak sih atau emang kayak silent treatment aja? Kalau cara ngeluapin emosi ya, dulu tuh waktu sebelum aku kuliah tuh aku sering banget ngeluapin emosi dengan Waktu apa? waktu sebelum kuliah, SMA ya, SMA, SMP juga aku tuh sering ngeluapin emosi dengan menggambar atau nggak nulis diary gitu. Cuman karena akhir-akhir ini aku jarang ya semenjak kuliah, mungkin jadinya aku nggak tahu ngeluapin tempat ngeluapin emosi aku tuh di mana. Jadinya dengan cara itulah aku jadi ngeluapin emosi, cara tadi gitu ya, kayak mendiamkan diri sendiri gitu loh, kayak gak mau ketemu orang juga, terus gak mau ngomong sama orang juga. Tapi tadi nih selain keluarga kamu yang kena silent treatment, kamu pernah nggak? Gimana? Pernah sih, cuman mereka tuh jarang, nggak sebelak-belakan orang tua aku kayak sana. Gak enak aja. Nah tadi kan kamu bilang ya kamu tuh kalau ngeluapin masalah tuh lewat nulis diary. Tapi emang kamu gak pernah cerita ke orang kayak apa yang lagi kamu rasain gitu, sampai kamu tuh ceritanya tuh di buku gak ke orang. Apa ya? Lebih ke jarang sih, karena menurut aku
gak tau sih, aku ngerasanya semua orang tuh punya masalah dan aku tuh kayak gak mau nambah ya masalah orang lain iya, gitu gak ya. mau nambah masalah orang lain. Tapi kamu gak pernah gitu nyoba cerita masalah kamu ke mama kamu? Kalau ke mama Atau ada kamu pengalaman nih, kenapa kamu gak mau cerita ke mama kamu karena misal pas kamu dulu, misal pas kecil pas kamu cerita, kamu tuh malah dimarahin atau mama tuh gak mau dengerin, jadinya kamu tuh gak pernah mau cerita lagi sama orang tua kamu. bukannya gak mau ya, cuman apa ya, terlalu, menurut aku tuh terlalu malu kalau misalnya cerita ke orang tua, kayak ada rasa apa ya, sebenarnya salah sih ini, cuman aku tuh merasa aku terlalu malu kalau untuk cerita masalah-masalah ke orang tua. Jadi aku ceritanya tuh lebih ke aku Ya, oh, oke. Jadi kamu kalau cerita tuh kalau bisa AA ya? ya, karena menurut aku dia tuh ngerti apa yang aku bilang gitu. Karena mungkin dia juga masih muda kali ya, Iya. kayak hampir sama cara berpikirnya gitu kali ya. Aku takutnya tuh aku kalau cerita ke orang tua aku tuh mereka takut salah nanggep. Ya, karena mungkin beda generasi dan beda cara pandang kali ya kalau sama orang tua tuh. Karena umurnya juga jauh banget kan bedanya, kalau sama kakak tuh kan kayak dekat dan kita tuh masih sama-sama Gen Z ya. Iya, Jadi kalau benar. sama kakak tuh jadi dia lebih paham apa yang kamu rasain juga kan. Tadi udah ya kamu ngejelasin tentang masalah kamu, tentang kamu tuh ngelakuin emosinya dengan cara silent treatment ke orang-orang. Nah, kamu tuh emang kayaknya gak berani atau ngerasa kayak ih orang tuh udah punya masalah masing-masing, masa sih aku nambahin masalah mereka dengan cerita masalah aku kayak gitu loh. Kamu tuh punya rasa takut kayak gitu kali ya? Iya, itu juga. Terus kayak aku tuh kayak suka kalau ada ceritain masalah tuh suka malu juga sih ya sama orang lain. Kalau itu kenapa? Kayak inilah kayak masalah yang tadi yang aku cerita gitu, aku malu. Nah, Kalau orang lain tahu aku tuh ternyata kayak gini. oh kamu tuh kayaknya gak mau tahu orang tahu tentang masalah kamu atau perjalanan kamu gitu ya? Ya, saya pikirkan kamu. Oke, tadi setelah aku dengerin cerita kamu dengan masalah kamu yang dimana cara kamu ngeluarin masalah itu dengan silent treatment ya ke orang-orang. Sampai tadi teman-teman kamu juga kena, bahkan keluarga kamu ya yang paling sering kena silent treatment kamu. Nah, setelah aku tadi gali ya cerita kamu, mungkin kenapa kamu silent treatment orang-orang? Karena kamu itu gak punya tempat untuk ngeluarin masalah kamu. Kamu gak punya teman cerita buat ngeluarin apa yang kamu rasain, sampai menekan semua masalah kamu yang selama ini kamu rasain itu saking numpuknya jadi gak bagus ke kamu ya. Kayak kamu jadi malas ketemu orang, kamu juga jadi ngediamin orang, gak mau ketemu orang, sampai kamu tuh gak mau nelfon gak mau nelfon mama gitu, karena di situ kondisi kamu tuh lagi banyak masalah banget ya. Jadi kamu tuh gak mengganggu. Oke, kayak gitu. Kalau saran dari aku sendiri, dari yang masalah pertama kamu tadi, kata aku mah biar kamu tuh gak numpukin masalah kamu tuh boleh deh cari teman yang kamu tuh bisa ceritain masalah kamu. Atau mungkin kalau kamu ngerasa teman kamu itu, kamu takut kamu nambah masalah teman kamu karena kamu cerita, bisa ada teman kawan bisa ceritain semua masalah kamu gitu. Dan tapi mereka juga punya saran yang lebih bagus dong dibanding kayak teman gitu ya. Gitu, jadi kalau bisa kayak gitu, kalau kamu punya masalah jangan dipendam gitu, coba ceritain ke siapapun yang bisa cerita kamu gitu. Ataupun kalau misal kamu nggak ada tempat cerita, ya kamu ngeluarin masalahnya kayak main keluar, kamu kayak jalan-jalan kemana yang bikin kamu tuh happy gitu. Tapi emang sih paling bagus tuh emang cerita, biar di dada kita tuh gak numpuk masalah. Seenggaknya kita tuh ngeluarin masalah kita, walaupun misalnya kita gak ada solusi, tapi at least kita tuh kayak kenumpuk di dalam aja gitu kan. Iya ya, mungkin untuk silent treatment ini kedepannya aku akan meluapkan emosi aku dengan cara yang baik. Contohnya mungkin seperti aku bakalan melakukan hobi aku tadi seperti menggambar atau menulis jurnal agar orang-orang di sekitar aku tuh gak kena imbasnya gitu. Oh iya, ternyata overthinking itu hal yang wajar ya. Mungkin kedepannya nanti jika kejadian itu terulang lagi, aku bakalan melawan rasa takut aku itu, pikiran-pikiran negatif aku itu dengan hal-hal yang pikiran-pikiran positif lagi. Kalau misalnya itu akan terjadi, itu nggak, sebenarnya cuma ada di pikiran kita, nggak sebenarnya nggak benar-benar terjadi gitu. Oke, sebelumnya aku makasih banyak ya buat Gina yang udah mau ceritain masalah kamu gitu ke aku, yang mungkin ini bukan hal yang mudah ya untuk menceritain masalah yang kamu rasain gitu. Dan dari tadi kamu juga cara cerita kamu juga masih agak kebingungan gimana ya caranya cerita yang benar, kayak takut loncat-loncat atau takut ini, takut orang tuh gak ngerti sama cerita aku, itu gak apa-apa banget. Karena ya mungkin itu dampak dari kamu tuh jarang cerita ke orang, jadi kamu tuh gak tahu cara ngeluapin apa yang ngejelasin apa yang kamu rasain gitu ke orang. Oke, mungkin aku mau terima kasih banyak ya kamu udah percaya buat cerita sama aku. Semoga masalah yang tadi kamu rasain itu gak keulang lagi, kamu bisa menjadi diri kamu yang lebih baik lagi gitu ya. Mungkin nanti kalau kamu butuh teman cerita boleh datang ke aku lagi ya sebagai konselor gitu, kalau misal kamu butuh gitu. Makasih udah berani datang ke aku, udah ngeluangin waktu kamu buat cerita ke aku. Semoga nanti gak ke aku lagi ya gitu. Kalau gak ke aku lagi berarti kan udah masalah kamu udah lebih better kan, kamu udah bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri gitu. Oke Gina, terima kasih ya. Bye bye.